Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di mata pelajaran sekali. Sekarang pertemuan yang ke-6 di bab yang ke-6 kelas 2 MA. Jadi tema kali yang kita bahas adalah mengenai Khalifah Abbasiyah dan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Khalifah Abbasiyah pada masyarakat. Oke. Khalifah Abbasiyah itu berdiri pada tahun sekitar 750 Masehi. Awal mula berdirinya Khalifah Abbasiyah itu karena Khalifah Abbasiyah menantang peperangan dengan Khalifahan Umayyah. Salah satu tokoh Khalifah Abbasiyah yang berperan penting dalam mendirikan Kesultanan Daulah Abbasiyah yaitu bernama Abu Abbas As-Sofa. Kenapa kok dinamakan Abu Abbas As-Sofa? Artinya kan si haus darah. Ada yang tahu? Karena Abu Abbas As-Sofa itu membunuh habis seluruh keturunan dari Kekhalifahan Umayyah. Seperti itu. Dinasti Abbasiyah itu kurang lebih berdiri selama 500 tahun atau sekitar 5 abad. Dari 750 hingga tahun 1200 sekian. Nah, khalifah-khalifah yang terkenal itu ada 4. Ada yang mengatakan 6. Ada yang mengatakan 5 itu ditambahi oleh Al-Mutawakli. Tapi nggak saya tambahkan karena kurang populer. Jadi saya hanya menyantumkan 4. Yang pertama ialah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau menguasai atau menjadi khalifah pada tahun 754. Nah, setelah Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah, beliau membuat sebuah kebijakan yang kemudian diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Seperti ini. Yang pertama kita bahas memindahkan ibu kota. Ada yang tahu ibu kota pertama Khalifah Abbasiyah? Damaskus. Benar. Damaskus. Ke mana? Baghdad. Kenapa kau di Baghdad? Karena di Baghdad yang pertama perdagangannya stabil. Yang ketiga, perekonomian kuat. Yang keempat, aliran sungainya itu mengirigasi pertanian secara merata. Karena hal inilah Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan ibu kota Damaskus ke Baghdad. Seperti itu. Apakah disetujui oleh anggota dewan? Sangat setuju. Disetujui. Karena ketika itu sistemnya memang semua kebijakan itu diambil oleh khalifah dengan bermusyawarah kepada para anggota dewan, gitu ya, anggota dewan seperti itu. Itu yang pertama, kebijakan yang pertama. Muncul pertanyaan, apakah sampai terakhir ibu kota Baghdad menjadi ibu kota Abbasiyah? Sampai terakhir Khalifah Abbasiyah Al-Mutasim Billah. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Seperti itu. Itu kebijakan yang pertama. Kebijakan yang kedua ini menghentikan diskriminasi kaum non Arab. Siapa kaum non Arab di sini? Yahudi. Turki. Ya, nama lain dari Turki Turkan. Turki. Seperti itu. Nah, kenapa kok menghentikan diskriminasi? Karena waktu itu para suku-suku Turki itu dijadikan budak pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Maka dari itu Abu Ja'far Al-Mansur ingin menghentikan itu, ingin mengangkat derajatnya suku-suku Turki. Seperti itu. Yang ketiga, mendirikan Baitul Hikmah, pusat ilmu pengetahuan di Baghdad. Seperti itu. Sebenarnya ada banyak, cuma ini saya singkat aja. Pertanyaan ini, dalam membentuk sebuah kebijakan,
dalam membentuk sebuah kebijakan diperlukan yang namanya RAB atau APBN lah istilahnya, atau APBD. Dapat dari mana? Dari rakyat. Perpus. Gimana? Rakyat. Caranya gimana? Pajak. Pajak. Pungli. Tapi bahasanya bukan pajak. Penarikan Upeti. upeti. Kisah. Dari situ. Selain dari pajak, selain dari upeti, zakat. Nah, jadi gini, sistem perekonomian pada masa Daulah Abbasiyah itu memang sudah kuat. Jadi ketika Ja'far al-Mansur memperbaiki sistem perekonomian, yang pertama di bidang perdagangan, di bidang pertanian, dan di bidang kelautan, seperti itu. Makanya dari situ memang sudah makmur Khalifah Abbasiyah. Makmurnya mungkin hanya sementara, mungkin sekitar ya ini Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sampai Al-Mu'tasim ini. Al-Mu'tasim sendiri itu memerintah dari tahun 833 sampai 840. Ya nanti teman bisa itu dari 754 ini ke 840. Tujuannya untuk apa tujuan kebijakan di Batu itu apa? Tujuan utamanya mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat. Yang kedua, memperbaiki sistem negara. Jadi Khalifah Abu Ja'far al-Mansur membuat kebijakan ini yang kemudian diadopsi oleh Khalifah Harun al-Rasyid, Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Tidak ada yang berubah sama sekali. Seperti itu ya. Bila muncul pertanyaan, apakah pada zaman kejayaan ini nggak ada pemberontakan? Ada. Di zaman paling banyak di zaman ini Harun al-Rasyid. Karena Harun al-Rasyid ini salah satu tokoh yang berperan penting dalam mengembangkan Daulah Abbasiyah. Ada sekitar kurang lebih 81 pemberontakan yang pada zamannya Harun al-Rasyid. 81 pemberontakan. Seperti itu. Maka dari itu Harun al-Rasyid ini disebut sebagai bapaknya Daulah. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan dari pembahasan kali ini. Ya silakan nanti teman-teman buka buku paket halaman 700 sekian. Pulang Pak. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.